emosinya tersulut dan hampir saja menamparnya. Aku tidak ingin melihatmu meninggikan suara di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang terjadi? Nabi melindungi istrinya itu dan Abu Bakar pun keluar dengan marah. Kata Rasulullah kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, bagaimana? Engkau lihat sendiri bukan? Aku menyelamatkanmu dari orang itu." Beberapa hari kemudian, Abu Bakar meminta izin untuk silaturahmi lagi kepada Rasulullah. Dan sudah melihat Rasulullah dan Aisyah sudah akrab lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kaum muslimin rahimakumullah. Tibalah saatnya kita pada saat ini untuk membahas tentang keteladanan dalam rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh ideal dalam memberikan solusi bagi suami istri yang berselisih paham. Sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istri-istrinya merupakan teladan bagi setiap muslim dan muslimah. Terhadap teladan ini tentunya kita berkewajiban untuk mengambil pelajaran dan menjadikannya pelita untuk menerangi setiap sudut kehidupan. Namun demikian, dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ideal itu ternyata juga tak luput dari selisih paham. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah basyarun, laisa kal basyar. Dalam sisi kehidupan rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah munculkan sisi basyarun. Allah munculkan sisi kemanusiaannya. Begitu juga istri-istrinya. Wajar bila dalam kehidupan mereka sering didera permasalahan dan terjadi selisih pendapat seperti halnya yang terjadi dalam kehidupan anak Adam pada umumnya. Sebagai gambaran bahwa Nabi Muhammad SAW, manusia agung yang paling dicintai Allah, pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri yang paling dicintainya. Kata Rasulullah kepada Aisyah, "Sungguh aku tahu kapan engkau sedang bahagia dan kapan engkau sedang marah kepadaku." Kata Aisyah, "Dari mana engkau tahu?" Rasulullah menjawab, "Bila engkau sedang bahagia, maka engkau akan mengatakan, 'Tidak, demi Rabb Muhammad.' Dan ketika engkau marah, engkau akan mengatakan, 'Tidak, demi Rabb Ibrahim.'" Aisyah pun merespon, "Benar wahai Rasulullah, aku tidak menghindar kecuali menyebut namamu saja." Hadis ini bisa kita baca dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ini artinya bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha menghindar untuk menyebut nama Rasulullah hanya ketika marah saja. Namun sebenarnya hatinya tetap mencintainya. Dari hadis tadi dapat kita simpulkan bahwa perselisihan suami istri terjadi pula di dalam rumah tangga Rasulullah, sehingga seorang di antara mereka marah,
atau kedua-duanya sedang marahan, tapi kemarahan itu pun hanya sementara saja, kemudian hilang, tidak berlanjut sampai saling membenci dan bertengkar seperti yang sering kita saksikan pada saat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memanggil istrinya Aisyah itu dengan panggilan kesayangan seperti ya Aish, ya Uaish, atau ya Humairah, untuk membuat istrinya itu tersanjung. Mungkin terbersit dalam pikiran kita, pernahkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjerat atau tersandung masalah nafkah? Kalau kita baca dalam sirah nabawiyah, dalam hadis-hadis Nabi, pernah terjadi pertengkaran. Pernah terjadi pertengkaran antara Nabi Muhammad SAW dengan istri-istrinya dalam hal nafkah lagi. Istri-istri Rasulullah meminta tambahan nafkah dan kesenangan lainnya, tapi Nabi tidak punya. Padahal beliau selalu memberikan apa saja yang dimiliki oleh beliau. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa suatu hari Abu Bakar radhiyallahu anhu datang ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapati para sahabat juga sedang duduk di depan rumah Nabi, tapi tak seorang pun diizinkan masuk. Rasulullah mengizinkan Abu Bakar. Kemudian datang Umar. Rasulullah pun mengizinkan untuk masuk. Nah, setelah itu, setelah berada di dalam, mereka mendapati Nabi Muhammad SAW sedang duduk dan istri-istrinya berada di sekeliling. Rasulullah pada saat itu sedang diam membisu. Lantas Umar berkata kepada Jabir, "Sungguh, aku akan menceritakan sesuatu yang akan membuat Nabi tersenyum. Pasti aku akan mengatakannya agar beliau tertawa." "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang putri si Zaid itu?" Padahal putri si Zaid itu maksudnya istri beliau sendiri. "Bagaimana pendapatmu tentang putri si Zaid yang baru saja merengek-rengek minta nafkah kepadaku? Karena jengkel, aku cekik saja lehernya." Setelah itu apa respon Rasulullah? Rasulullah tersenyum sampai terlihat gigi geraham beliau dan berkata, "Kau lihat sendiri, mereka ini istri-istriku yang ada di sekelilingku ini juga minta tambahan nafkah kepadaku." Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu berdiri dan berjalan ke arah Aisyah lalu mencekiknya. Demikian juga Umar berdiri dan berjalan ke arah Hafsah lalu mencekiknya. Keduanya ini, Abu Bakar dan Umar, bareng mengatakan, "Apakah kalian merengek-rengek minta sesuatu yang tidak dimiliki oleh Rasulullah?" Istri-istri Rasulullah pun berkata, "Demi Allah, kami tidak akan lagi meminta sesuatu yang tidak beliau miliki." Ternyata setelah itu apa? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjauh dari istri-istrinya selama 1 bulan sampai turun wahyu. Masih dari hadis yang bersumber dari Jabir radhiyallahu anhu, kata beliau, pertama-tama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyapa Aisyah, "Wahai Aisyah, aku akan tunjukkan kepadamu suatu hal. Tapi aku tidak ingin engkau tergesa-gesa memutuskan. Bicarakanlah terlebih dahulu dengan orang tuamu." Ternyata Aisyah radhiyallahu anha penasaran. "Apa gerangan wahai Rasulullah?" tanya Aisyah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat yang baru saja turun tersebut, yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah, supaya aku berikan kesenangan kepada kalian dan aku ceraikan kalian dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasul-Nya serta kesenangan akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa saja yang berbuat baik di antara kalian. Aisyah pun balik bertanya, apakah dalam masalah ini aku harus membicarakannya terlebih dahulu kepada orang tuaku, wahai Rasulullah? Tentu aku lebih memilih Allah, lebih memilih Rasul-Nya dan kehidupan akhirat. Aku mohon kepadamu, wahai Rasul, agar tidak memberitahukan apa yang aku katakan saat ini kepada istri-istrimu yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika mereka bertanya, maka aku akan mengatakannya. Karena Allah tidak mengutusku untuk membuat kesusahan dan mencari kesalahan, tetapi Allah mengutusku sebagai pengajar yang akan memberikan kemudahan. Kaum muslimin radhiyallahu ankum wa barakalakum, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjauhi Zainab radhiyallahu anha dan marah besar kepada beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah marah kepada istrinya, yaitu Zainab, dan menjauhinya selama 2 bulan lebih. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, suatu hari unta milik Sofiyah bintu Huyai lepas. Nah, karena Zainab punya kendaraan tunggangan lebih, akhirnya Rasulullah berkata kepada Zainab, hai Zainab, berikan seekor saja unta milikmu kepada Sofiyah. Zainab menjawab, apakah aku akan memberikannya kepada perempuan Yahudi itu? Serta merta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah dan menjauhinya selama 2 bulan lebih. Jadi dari cerita ini kita dapat mengetahui bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatasi berbagai permasalahan dan pertengkaran, ya, pertengkarannya dengan istri-istri beliau, yakni dengan menjauhi mereka yang bersalah sampai menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. Seandainya saat ini para suami mencoba resep yang jitu ini, tentu akan lebih baik daripada harus terburu-buru memutuskan untuk menceraikan istri mereka yang walaupun itu dihalalkan oleh Allah, tapi merupakan hal yang sangat dibencinya. Saudara-saudara yang berbahagia, coba kita camkan pembelaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Aisyah dari pukulan ayahnya. Suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk ke rumah Rasulullah dan mendengar suara Aisyah tidak santun kepada Rasulullah. Emosinya tersulut dan hampir saja menamparnya. Aku tidak ingin melihatmu meninggikan suara di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang terjadi? Nabi melindungi istrinya itu dan Abu Bakar pun keluar dengan marah. Kata Rasulullah kepada Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana? Engkau lihat sendiri bukan? Aku menyelamatkanmu dari orang itu. Beberapa hari kemudian
Abu Bakar meminta izin untuk silaturahmi lagi kepada Rasulullah, dan sudah melihat Rasulullah dan Aisyah sudah akrab lagi. Abu Bakar akhirnya bilang, masukkan aku ke dalam kerukunan kalian sebagaimana kalian telah memasukkanku ke dalam pertikaian kalian. Rasulullah menjawab, kami sudah rukun. Wahai Abah, kami sudah rukun. Coba perhatikan resep yang manjur ini, yang dengan berhasil membuat si istri yang marah kembali dingin. Resep ini tidak sulit, yang tidak harus mengkhotbahi istri tentang kebaikan dan keutamaan suami. Dengan pendekatan ini, maka pilihan satu-satunya yang akan diambil oleh istri yang solehah adalah kembali dingin.